Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktu. Dan atas limpahan rahmat-Nya jugalah teman-teman dapat menyaksikan video pemaparan materi kami pada saat ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita hantarkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Surti, NIM 1928041037 sebagai moderator, pemateri ketiga dan membacakan kesimpulan. Dan anggota kelompok saya, Saudari Nuraini, NIM 1928042028 sebagai pemateri pertama, dan Saudari Isnaini sebagai pemateri ketiga, NIM 1928042033. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi tentang macam-macam metode mengajar dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Ibu Dr. Nahriana MPD. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan Saudari Nuraini untuk memaparkan materi pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi bagian A dan bagian B. Bagian A, pengertian metode pembelajaran. Menurut J.R. David dalam Teaching Strategies for College Classroom yang dikutip oleh Abdul Majid mengatakan bahwa pengertian metode adalah cara untuk mencapai sesuatu. Untuk melaksanakan suatu strategi digunakan seperangkai metode pengajaran tertentu. Dalam pengertian demikian ini, maka metode pembelajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi belajar mengajar. Adapun metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, Wina Sanjaya. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Kedua, Abdurrahman Ginting. Menurut Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Ketiga, Abu Ahmadi dan Joko Triprasetya. Metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Keempat, Nurhamiyah dan Muhammad Jauhar. Sedangkan Hamiyah dan Jauhar mengartikan metode sebagai cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelima, Ridwan Abdullah Sani. Metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keenam, Sofwan Amri. Menurut Amri, metode belajar mengajar dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menanamkan pengetahuan kepada subjek didik atau anak melalui sebuah kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah, rumah, kampus, pondok, dan lain-lain. Yang ketujuh, Kumalasari. Kumalasari mengemukakan bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Bagian B, macam-macam metode pembelajaran. Memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menarik. Ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut sangat tergantung kepada tujuan, isi, proses belajar mengajar. Adapun beberapa metode mengajar. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah bergantung kepada kualitas personalitas guru, yakni suara, gaya bahasa, sikap, prosedur, kelancaran, kemudahan bahasa, dan keteraturan guru dalam
memberi penjelasan yang tidak dapat dimiliki secara mudah oleh setiap guru. Metode ceramah adalah suatu cara mengajar atau penyajian materi melalui pemutaran dan penerapan lisan. Selanjutnya yang kedua, metode diskusi. Diskusi adalah suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk merampungkan keputusan bersama. Dalam diskusi, tiap orang diharapkan memberikan sumbangan sehingga seluruh kelompok kembali dengan pemahaman yang sama dalam suatu keputusan atau kesimpulan. Gege dan Berliner mengemukakan bahwa metode diskusi sungguh terbuka atau bervariasi pengertiannya. Ini merupakan suatu indikasi betapa sulitnya mendefinisikan metode diskusi secara tepat. Ketiga, metode kelompok. Kerja kelompok merupakan salah satu metode belajar mengajar yang memiliki kadar CBSA yang tinggi. Metode kerja kelompok menuntut persiapan yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan format belajar mengajar ekspositorik. Bagi mereka yang sudah terbiasa dengan strategi ekspositorik, memerlukan waktu untuk berlatih menggunakan metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok dapat diartikan sebagai format belajar mengajar yang menitikberatkan kepada interaksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam suatu kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama. Pengertian metode kerja kelompok yang demikian membawa konsekuensi kepada setiap guru yang akan menggunakannya. Konsekuensi tersebut adalah guru harus benar-benar yakin bahwa topik yang dibicarakan layak untuk digunakan dalam kerja kelompok. Keempat, metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Kelima, metode pembelajaran simulasi. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas, simulasi adalah satu metode pembelajaran yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Simulasi yaitu penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan memakai model statistik atau pemeran. Selanjutnya yang keenam, metode pembelajaran laboratorium. Metode ini sering pula disebut sebagai metode percobaan karena proses pembelajaran yang dilakukan di laboratorium. Metode percobaan adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik, perorangan, atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Selanjutnya, metode pembelajaran pengalaman lapangan. Metode pembelajaran ini dilaksanakan di suatu tempat yang berkaitan dengan materi pelajaran, pada umumnya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata seperti wisata alam dan wisata laut. Kemudian, siswa diarahkan untuk membuat laporan perjalanan, kegiatan, dan hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya oleh guru dan siswa. Kedelapan, metode pembelajaran brainstorming. Metode brainstorming atau sering disebut dengan metode curah pendapat merupakan metode pembelajaran untuk mencari dan menemukan pemecahan masalah. Metode ini bertujuan untuk melatih siswa mengekspresikan gagasan-gagasan baru menurut daya imajinasinya dan untuk melatih daya kreativitas berpikir siswa. Kesembilan, metode pembelajaran debat. Metode pembelajaran debat pada hakikatnya untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan kontra. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian melakukan perdebatan tentang topik yang ditugaskan. Selanjutnya, guru dapat mengevaluasi setiap siswa tentang penguasaan materi yang meliputi kedua posisi tersebut dan mengevaluasi seberapa efektif siswa terlibat dalam prosedur debat. Ke-10, metode pembelajaran simposium. Metode ini
mengajak siswa untuk menampilkan dirinya berpidato di depan teman-temannya. Topik pembicaraan disusun sedemikian rupa agar tepat sesuai dengan materi pelajaran. Yang ke-11, metode pembelajaran penugasan. Metode pembelajaran penugasan adalah metode pembelajaran dengan cara pemberian tugas yang dilakukan oleh guru kepada siswa yang dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, serta dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Itulah materi dari saya persilahkan kepada Isnaini untuk melanjutkan materi bagian C dan seterusnya. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudari Nuraini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bagian C, kriteria metode pembelajaran. Kriteria pemilihan metode pembelajaran yaitu A. Sifat atau karakter guru, B. Tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak, C. Fasilitas sekolah yang tersedia, D. Tingkat kemampuan guru, E. Sifat dan tujuan materi pelajaran, F. Waktu pelajaran, G. Suasana kelas, H. Konteks domain tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Slemeto, kriteria pemilihan metode pembelajaran adalah 1. Tujuan pembelajaran yaitu tingkat laku yang diharapkan dapat ditunjukkan siswa setelah proses belajar mengajar. 2. Metode pengajaran yaitu bahan yang disajikan dalam pengajaran yang berupa fakta yang memerlukan metode yang berbeda dari metode yang dipakai untuk mengajar materi yang berupa konsep, prosedur, dan kaidah. 3. Besar kelas atau jumlah kelas, yaitu banyaknya siswa yang mengikuti pelajaran dalam kelas yang bersangkutan. 4. Kemampuan siswa, yaitu kemampuan siswa yang menangkap dan mengembangkan bahan pengajaran yang diajarkan. 5. Kemampuan guru, yaitu kemampuan dalam menggunakan berbagai jenis metode pengajaran yang optimal. 6. Fasilitas yang tersedia, bahan atau alat serta fasilitas lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. 7. Waktu yang tersedia, jumlah waktu yang dirancang atau dialokasikan untuk menyajikan bahan pengajaran yang sudah ditentukan. Ahmadi mengemukakan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode mengajar adalah A. Metode mengajar harus dapat menghasilkan motif, minat, atau gairah belajar siswa. B. Metode mengajar harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. C. Metode mengajar harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa satu kelas itu merupakan satu kelompok atau kelas unggulan. Namun daya inteligensinya tersebut mempengaruhi daya serap siswa dalam menangkap apa yang disampaikan oleh guru. 2. Alat motivasi ekstrinsik. Motivasi merupakan suatu dorongan untuk seseorang dalam melakukan suatu dan bergerak, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Motivasi memiliki perasaan yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar karena motivasi dapat didapat dari diri sendiri maupun dari luar. 3. Sebagai alat untuk mencapai tujuan, metode pembelajaran digunakan sebagai fasilitas pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengantarkan bahan materi pelajaran agar terserap baik oleh peserta didik. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan belajar. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. E. Tujuan metode pembelajaran.
Pada dasarnya, tujuan utama metode pembelajaran adalah untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa secara individu, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada. Adapun beberapa tujuan metode pembelajaran yaitu: 1. Untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya sehingga dapat mengatasi permasalahan dengan terobosan solusi alternatif. Yang kedua yaitu untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara terbaik. Yang ketiga yaitu untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Yang keempat yaitu untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Yang kelima yaitu untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang lebih ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam adalah agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan suasana menyenangkan dan penuh motivasi, sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Baik, setelah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran. Memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menarik, seperti metode ceramah, metode diskusi, metode kelompok, metode campuran, metode pembelajaran demonstrasi, metode pembelajaran simulasi, metode pembelajaran laboratorium, metode pembelajaran pengalaman lapangan, metode pembelajaran brainstorming, dan lainnya. Kriteria pemilihan metode pembelajaran yaitu sifat atau karakter guru, tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak, fasilitas yang tersedia, tingkat kemampuan guru, sifat dan tujuan materi pembelajaran, waktu pembelajaran, dan suasana kelas. Fungsi metode pembelajaran yaitu sebagai strategi pembelajaran, alat motivasi ekstrinsik, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dan tujuan utama metode pembelajaran adalah untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa secara individu sehingga mampu menyelesaikan masalahnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.